Desa yang dilanda kutukan, saat keserakahan mengubah sungai emas menjadi arus kematian. Hujan turun seperti luka lama yang kembali dibuka. Di tepi hutan, di antara kabut dan bau tanah basah, berdirilah sebuah gubuk reot yang hampir menyerah pada usia dan angin. Dari celah atap yang bocor, air hujan menetes satu-satu ke tempayan pecah yang ditaruh di tengah lantai tanah. Setiap tetes berbunyi lirih, seolah menghitung waktu, mengingatkan bahwa malam semakin panjang, dan hidup Subali tak pernah benar-benar berhenti disakiti. Pemuda itu duduk di depan pintu gubuk, menggigil, mengenakan kain lusuh yang warnanya telah hilang oleh lumpur dan waktu. Di tangannya, ia memegang secuil roti basi yang dilempar seseorang dari jauh sore tadi. Ia belum memakannya, bukan karena kenyang, tapi karena hati kecilnya masih menimbang apakah lebih baik memberikannya pada burung-burung kecil yang sering datang di pagi hari. Biar mereka kenyang, aku sudah biasa lapar, gumamnya, suara yang nyaris tak terdengar di tengah deras hujan. Dari kejauhan, kilat sesekali menyambar, menerangi wajahnya yang masih muda namun tampak tua oleh lelah. Tatapan matanya kosong, tapi di kedalamannya tersimpan sesuatu yang lebih pekat dari malam, sebuah kesepian yang telah lama bersarang, tumbuh tanpa henti seperti akar ilalang di tanah lembab. Kilatan masa lalu. Ketika hujan bertambah deras, kenangan datang tanpa diminta. Ia menutup mata, dan seketika kembali melihat wajah ayahnya, seorang penebang kayu miskin yang setiap pagi pergi ke hutan membawa kapak tua. Hari itu, Subali masih berumur 8 tahun. Langit redup, angin berhembus kencang, tapi ayahnya bersikeras tetap pergi mencari kayu untuk dijual. Subali sempat menahan bajunya. "Bapak, jangan pergi dulu. Anginnya buruk." Ayahnya tersenyum, mengelus kepala anaknya. "Kalau kita takut angin, dari mana nasi akan datang?" Sore itu, hanya kapak tumpul yang pulang. Warga menemukannya di bawah pohon tumbang, tanpa napas, tangan masih menggenggam gagang kayu yang patah. Subali mengingat suara ibunya menangis malam itu. Tangisan yang kemudian menjadi batuk-batuk panjang, lalu penyakit yang tak pernah sembuh. Ia berlari dari rumah ke rumah, memohon air panas, daun obat, atau sekadar doa. Tapi pintu-pintu ditutup. "Pergi, Subali. Keluargamu membawa sial." Setelah ayahmu mati, hujan tak berhenti sebulan penuh. "Kami tak mau tertular kesialanmu." Suara-suara itu seperti duri. Anak kecil itu berdiri di bawah hujan dengan kendi air dingin di tangan, memandangi pintu-pintu yang tak pernah terbuka lagi. 2 minggu kemudian, ibunya pergi menyusul ayah. Di liang sempit di belakang rumah, Subali sendiri yang menimbun tanah merah di atas jasadnya. Tak ada warga yang datang, hanya suara hujan dan daun pisang yang meneteskan air ke tanah kubur. "Mereka bilang aku sial," bisiknya malam itu. "Kalau begitu biarlah aku sial sendirian." Pengasingan. Beberapa hari setelah itu, warga benar-benar mengusirnya. Mereka datang dengan wajah dingin, membawa pentungan dan obor. Seorang lelaki tua berkata, "Pergilah, Subali. Jangan bawa bala di desa kami. Kau masih muda, cari hidup di luar. Kami tidak sanggup lagi menanggung kesialanmu." "Kemana aku harus pergi?" tanya Subali dengan mata bengkak. "Hutan di utara. Tak ada yang mau tinggal di sana, mungkin hanya roh-roh yang mau menemuimu." Maka ia berjalan, tanpa sandal, tanpa arah. Ia hanya membawa kendi air, selembar kain, dan secuil keyakinan bahwa mungkin di antara pepohonan dan suara jangkrik, ada sesuatu yang masih mau menerima kehadirannya. Malam pertama di hutan itu adalah malam paling panjang dalam hidupnya. Ia duduk di bawah pohon besar, berpeluk lutut, menggigil di antara suara serigala dan desis angin. Tapi di tengah ketakutan, ada juga rasa aneh, seperti pelukan lembut dari tanah yang lembab, seperti bisikan yang berkata, "Kau tidak sendirian di sini." Hidup bersama sepi. Hari berganti minggu. Subali mulai terbiasa dengan keheningan. Ia menimba air dari sungai kecil, membakar ubi hutan, dan memperbaiki gubuk reot peninggalan pemburu lama. Setiap pagi, embun turun di daun-daun besar, memantulkan cahaya ke wajahnya yang kini sedikit lebih tenang. Ia tak lagi berbicara dengan manusia, tapi dengan pohon, batu, dan air. Ia memberi nama pada seekor tupai yang sering menatapnya dari dahan, Rara.
Dan pada suara burung kecil yang menjerit di fajar hari, ia berkata, "Selamat pagi, sahabat." Malam-malamnya masih sepi, tapi tak sesakit dulu. Ia mulai percaya bahwa hutan adalah rumah yang tak menuntut apa-apa, hanya meminta kau menghormatinya. Manusia di luar sana menutup pintu mereka, katanya suatu malam pada nyala api kecil di tungku, tapi hutan membuka seluruh dadanya. Namun meski tubuhnya terbiasa dengan dingin, hatinya belum. Kadang ia menatap bintang, lalu berbisik, "Ibu, apakah aku masih anakmu? Apakah ayah masih mengenalku dari langit?" Hening menjawab. Tapi di sela angin, daun-daun seolah bergerak pelan, seperti tangan yang mengelus rambutnya. Doa di bawah bintang. Suatu malam, langit begitu cerah hingga bintang tampak seperti butiran emas di atas kepala. Subali berlutut di depan gubuknya, menghadap ke arah sungai yang berkilau samar. Ia menangkup tangan, bukan karena ritual, tapi karena kerinduan. "Jika engkau ada, siapapun engkau," katanya pelan, "tunjukkan jalan jika masih ada rencana untukku. Jika tidak, biarlah aku menjadi bagian dari hutan ini, seperti batu, seperti daun, seperti hujan." Angin berhenti sesaat, seakan mendengarkan. Dari kegelapan pohon, seekor burung kecil terbang pelan dan hinggap di bahunya. Bulu-bulunya basah oleh embun, matanya menatap lembut, dan kicauannya begitu dekat di telinga. Subali tertegun. Burung itu tidak takut padanya. Ia tersenyum samar, air matanya menetes satu, jatuh ke tanah dan menyatu dengan debu basah. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa diterima, bukan oleh manusia, tapi oleh dunia itu sendiri. Fajar baru. Pagi datang perlahan. Kabut menggantung di antara batang pohon, dan sinar matahari menembus celah dedaunan seperti untayan benang emas. Subali membuka matanya dan melihat burung kecil tadi masih di sana, kini bertengger di atap gubuknya yang bolong. Ia tersenyum. "Kau masih di sini, rupanya. Terima kasih sudah menemaniku." Ia berjalan ke sungai, mencuci wajahnya dengan air dingin, lalu menatap bayangannya di permukaan air. Wajah itu tampak asing baginya, pucat, kurus, tapi di matanya mulai ada sesuatu yang dulu hilang, kedamaian kecil, seperti bara yang baru menyala di dalam kegelapan. "Baiklah," katanya pada bayangannya sendiri. "Kalau memang dunia sudah menolak, biarlah aku mencintai dunia dari tempat ini." Hutan menjawab dengan suara serangga, gemericik air, dan aroma daun muda yang basah. Subali menatap jauh, dan untuk pertama kalinya ia merasa bahwa penderitaan bukan lagi hukuman, tapi mungkin permulaan sesuatu. Penutup bab. Hari itu, di bawah sinar matahari yang perlahan menembus kabut, Subali menyalakan api kecil di depan gubuknya. Ia memanggang ubi dan duduk bersila, memandangi langit biru yang perlahan bersih dari awan. Seekor burung kecil hinggap di pangkuannya. Ia membiarkannya minum dari tangannya yang basah air sungai. Dalam diam, ia merasa sesuatu bergetar di dalam dadanya, perasaan yang nyaris terlupakan, harapan. Dan ketika angin pagi mengelus wajahnya, Subali tersenyum kecil, membisik, "Terima kasih, hutan. Kau telah menerima yang dibuang dunia." Sungai itu selalu berbisik, tapi malam ini ia berbicara. Subali berdiri di tepi air yang berkilau oleh cahaya bulan. Arusnya pelan, lembut, tapi ada sesuatu yang aneh. Setiap riak seperti membentuk pola, setiap gemericik seolah mengandung nada yang hampir mirip dengan suara. Ia menatap lama, mencoba menangkap dari mana datangnya bunyi itu, namun semakin diperhatikan, semakin samar dan menggoda, seperti bisikan yang sengaja ingin didengar tapi tak mau ditangkap. "Apakah kau yang memanggilku, air?" gumamnya perlahan. Hanya gemericik lembut yang menjawab. Namun di sela-sela desir itu, Subali mendengar suara lirih, suara perempuan, bening seperti udara sebelum hujan. "Subali." Ia tersentak, menoleh cepat. Tapi tak ada siapapun, hanya bayangan pohon di air. Angin tiba-tiba berhenti. Hutan sunyi. "Subali." Suara itu datang lagi, sedikit lebih jelas, lembut namun menusuk jantung, seakan berasal dari dalam dirinya sendiri. Air yang berbicara. Ia berlutut di tepi sungai, menatap ke dalam air. Permukaannya memantulkan wajahnya, tapi bayangan itu perlahan berubah, bukan lagi dirinya, melainkan wajah seorang perempuan muda dengan rambut hitam panjang yang berayun lembut mengikuti arus. Matanya besar, berkilau seperti mutiara bulan, dan bibirnya melengkung dalam senyum sendu.
"Siapa kau?" bisik Subali, tak berani bergerak. Perempuan itu menjawab tanpa membuka mulut. Suaranya mengalun dari air, seperti berasal dari kedalaman bumi. "Aku bagian dari sungai ini, dan sungai adalah bagian dari dunia yang menolakmu." Subali menunduk, air matanya jatuh ke permukaan air, memecah bayangan itu sejenak. "Kalau begitu, mengapa kau memanggilku?" "Karena dunia yang menolakmu justru menumbuhkan sesuatu yang tak bisa kulihat pada manusia lain, kesetiaan pada luka." Suara itu seperti doa yang tak selesai. "Kesetiaan pada luka?" Subali mengulang, perlahan. "Ya, kau tidak membenci dunia, walau ia melukaimu. Karena itu, dunia mulai memperhatikanmu." Seketika angin bertiup, daun-daun bergetar seperti riuh tepuk tangan kecil. Subali menatap air dengan mata basah, antara takut, takjub, dan rindu pada sesuatu yang tak dapat ia sebut. Rahasia di dasar air. Subali menatap lebih dalam. Air yang tadi jernih, kini tampak berwarna perak kebiruan, seperti cermin yang berubah menjadi pintu. Dari bawah permukaan, sesuatu tampak berkilau, sebuah batu kecil, bundar, berpendar lemah. Perempuan dalam bayangan itu menunjuk ke arah cahaya itu dengan senyum samar. "Ambillah. Itu bukan milikku, tapi milik yang memilihmu." Subali menelan ludah. "Siapa yang memilihku?" "Yang tinggal di bawah arus." Ia tak bisa muncul di permukaan, tapi bisa melihat hati yang murni. "Ia telah menunggumu lama, sejak hari hujan pertama setelah ibumu tiada." Hatinya bergetar hebat. Ia menatap permukaan air yang kini beriak lembut. "Mengapa aku?" "Karena hanya yang mengenal kesepian dapat mendengar bisikan dunia." Setelah kata itu, wajah perempuan itu memudar perlahan, berganti dengan permukaan air yang tenang. Suara malam kembali, jangkrik, angin, dan desir sungai. Subali menunggu. Tak ada lagi bayangan. Ia akhirnya menunduk, mengulurkan tangan ke air, menyentuh permukaannya yang dingin seperti kulit ular. Arusnya terasa berdenyut, seperti nadi makhluk hidup. Tiba-tiba, sesuatu menyentuh jarinya dari bawah. Ia terkejut, tapi bukannya menarik tangan, ia justru menahan diri. Sentuhan itu halus, seolah sebuah tangan kecil memegang tangannya dari bawah permukaan. Kemudian sesuatu muncul perlahan, sebuah batu bundar berwarna biru muda, memancarkan cahaya seperti bulan yang dicairkan. Ia mengangkatnya ke udara. Batu itu dingin, namun di dalamnya ada kehangatan aneh yang merambat ke kulitnya. Pertanda dari alam. Malam itu, Subali menatap batu itu lama di dalam gubuknya. Cahaya birunya menerangi dinding-dinding anyaman bambu yang sudah lapuk. Ia memegangnya erat, seolah takut jika benda itu lenyap. "Apa kau benar-benar milikku?" tanyanya lirih. Batu itu bergetar pelan, mengeluarkan kilatan kecil seperti jawaban. Subali terhenyak. Lalu tiba-tiba, angin berembus kencang melalui celah atap, meniup api di tungkunya hingga padam. Gubuknya menjadi gelap, hanya batu itu yang bersinar di genggamannya. Dalam kegelapan itu, ia mendengar suara lagi, bukan dari luar, tapi dari dalam pikirannya. Dunia lama sedang retak. Subali. Ketika manusia lupa mendengar, alam kehilangan keseimbangannya. Kau akan melihatnya, sedikit demi sedikit. Subali menatap batu itu, jantungnya berdetak cepat. Apakah ini mimpi? Jika kau berpikir demikian, maka dunia akan memperlakukanmu seperti pemimpi. Tapi jika kau percaya, dunia akan mulai berbicara. Hening kembali. Cahaya batu perlahan redup, dan angin berhenti. Subali duduk memeluk lutut di kegelapan, antara takut dan kagum. Ia belum tahu bahwa malam itu adalah malam pertama ia terpilih menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Keesokan hari, fajar datang perlahan, membawa kabut yang tebal. Subali keluar dari gubuk dengan batu itu di tangannya. Cahaya birunya telah hilang, kini tampak seperti batu sungai biasa. Ia menatapnya, menghela napas. "Mungkin aku memang bermimpi," katanya pada diri sendiri. Namun ketika ia menunduk untuk mencuci wajah di sungai, seekor ikan kecil tiba-tiba melompat ke permukaan dan menatapnya. Ya, menatapnya, dengan mata kecil yang berkilau biru, sama persis dengan batu itu. Subali menegakkan tubuhnya, gemetar. Burung-burung di atas kepala berhenti berkicau sejenak,
dan angin berhembus dengan arah yang berputar, menciptakan pusaran kecil di permukaan air. Di tengah pusaran itu, suara perempuan yang sama terdengar lagi, sangat pelan. "Jaga batu itu. Kau akan mengerti saat waktu memanggilmu lagi." Seketika, ikan itu menyelam kembali, dan pusaran air menghilang. Perubahan yang tak terlihat. Hari-hari berikutnya, hutan seolah ikut berubah. Angin membawa aroma bunga yang belum pernah tumbuh sebelumnya. Burung-burung terbang lebih dekat ke gubuknya. Bahkan rusa yang biasanya takut kini berani minum di sungai dekat tempatnya berdiri. Subali merasakan sesuatu. Keheningan yang dulu menindas, kini terasa seperti nyanyian pelan yang melindungi. Ia mulai berbicara pada sungai setiap pagi. "Terima kasih, karena telah memberi aku teman," katanya sambil memegang batu biru itu di dada. Dan sungai menjawab dengan riak kecil, seperti senyum yang disampaikan dalam bahasa air. Namun, tidak semua perubahan membawa ketenangan. Malam-malam berikutnya, ia mulai mendengar hal-hal lain, suara ranting patah padahal tak ada angin, desah langkah di luar gubuk, dan bisikan yang tidak lagi hanya memanggil namanya, tapi mengucapkan kata-kata asing yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia tak tahu apakah itu bagian dari anugerah, atau peringatan. Dialog dengan hutan. Suatu sore, Subali berjalan lebih jauh dari biasanya, mengikuti aliran sungai ke arah hulu. Di sana, pepohonan semakin rapat dan tinggi, sinar matahari hanya menembus lewat celah kecil di atas kepala. Suara air lebih keras, dan dari kejauhan tampak batu besar yang ditumbuhi lumut, seperti altar kuno yang telah lama dilupakan. Ia mendekat, menyentuh batu itu. Permukaannya lembab dan hangat, seperti kulit makhluk hidup. "Apakah ini tempatmu?" bisiknya. Tak ada jawaban, tapi tiba-tiba batu biru di genggamannya bergetar pelan, lalu menyala lembut. Cahaya itu memantul ke dinding batu besar, menampilkan pola aneh seperti ukiran, gelombang air, bulan, dan mata yang menangis. Subali terdiam, lalu berlutut. Ia merasa seolah sedang mengganggu sesuatu yang suci. "Maaf," katanya pelan, "aku tidak bermaksud masuk tanpa izin." Saat kata itu diucapkan, daun-daun di sekitarnya bergoyang pelan, dan seekor kupu-kupu berwarna biru muncul dari balik lumut, melayang di depan wajahnya. Ia tersenyum. "Kau datang membawakan salam, ya?" Kupu-kupu itu hinggap di ujung jarinya, mengepak pelan, lalu terbang kembali ke arah arus. Dan untuk pertama kalinya, Subali merasa benar-benar diterima oleh sesuatu yang lebih besar dari manusia, oleh alam yang hidup dan sadar. Pagi itu, kabut tebal menutupi sungai seperti kain putih yang menutup wajah orang mati. Subali duduk di tepi air, lututnya didekap, perutnya keroncongan. 3 hari sudah ia tak makan. Beras habis. Hutan sedang sunyi, bahkan burung-burung enggan menampakkan diri. Ia hanya punya jala tua yang sudah robek di 2 sisi, peninggalan ayahnya. Dari hulu, terdengar gemericik air yang aneh. Tidak deras, tapi berirama, seolah sungai sedang bernyanyi. Subali memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu menggumam doa pendek yang dulu sering diucapkan ibunya. "Bukan emas, bukan perak yang kuharap. Hanya rezeki secukupnya untuk hidup hari ini." Ia mengangkat jala tinggi-tinggi, lalu melemparkannya ke air. Arus menelan jala itu perlahan. Sunyi. Ia menunggu, menatap air yang berkilau pucat di bawah sinar matahari pertama. Tak lama kemudian, jala itu bergerak. Pertama pelan, lalu semakin berat, terlalu berat untuk seekor ikan biasa. Subali berdiri dengan susah payah, menarik dengan sekuat tenaga. Ototnya menegang, peluh menetes ke air. Lalu, kilatan emas muncul dari dalam sungai. Kilatan yang begitu terang, seolah matahari jatuh ke dalam arus. Pertemuan dengan cahaya. Subali mundur setengah langkah, matanya terbelalak. Seekor ikan besar, bersisik emas, berjuang di dalam jala. Sisiknya bukan sekadar mengilap, tapi memancarkan cahaya lembut, hidup, seperti tubuhnya terbuat dari logam dan cahaya sekaligus. Matanya bening, menatap lurus ke arah Subali. Suara lembut, dalam, dan menggema keluar tanpa mulutnya bergerak. "Mengapa kau menangkapku, Subali?" Subali terpaku. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Ia tak sanggup menjawab. Bibirnya bergetar. Aku lapar," katanya pelan. Ikan itu diam sejenak, lalu suaranya terdengar lagi. Kali ini seperti datang dari segala arah,
seperti gema di dalam pikirannya. Lapar adalah alasan manusia, tapi hatimu berkata lain. Kau tidak memandangku sebagai santapan, melainkan sebagai kesempatan. Apakah aku benar? Subali menggeleng, setengah takut, setengah bingung. Aku hanya ingin hidup 1 hari lagi. Dan jika aku berkata, melepaskanku akan membuatmu hidup 1000 hari lagi. Ia menatap ikan itu dalam diam. Apakah kau dewa? Ikan itu tertawa, bukan tawa manusia, tapi suara air beriak lembut. Aku bukan dewa, hanya bagian dari dunia yang masih mau bicara. Pilihan di antara lapar dan iman. Subali berlutut, memandangi ikan itu lama. Cahaya dari sisik emas memantul di wajahnya, membuat matanya tampak bersinar. Dalam dirinya, 2 suara bertarung, suara perut yang memohon makanan, dan suara hati yang berbisik agar ia percaya. Ia menggenggam jala erat-erat. Aku tidak tahu siapa kau, tapi aku tahu ini bukan kebetulan, katanya pelan. Ikan itu memutar tubuhnya, menatap langsung ke matanya. Kebetulan adalah nama lain dari takdir yang belum dikenali. Subali menunduk. Aku takut. Takut adalah langkah pertama menuju kebijaksanaan. Dan lapar. Lapar adalah ujian dari bumi, sebagaimana godaan adalah ujian dari langit. Ia menggigit bibirnya, menatap ikan itu dengan mata basah. Kalau aku melepaskanmu, aku akan mati kelaparan. Jika kau melepaskanku, kau tidak akan mati. Kau akan dilahirkan kembali. Kata-kata itu menghantam hatinya seperti petir sunyi. Subali menggenggam jala erat-erat, tapi sesuatu di dalam dirinya mulai mencair, seperti lapisan keras di jiwanya yang retak, terbuka, lalu menyerah pada cahaya. Air mata yang menjadi emas. Ia menghela napas panjang, lalu perlahan-lahan membuka jala. Ikan emas itu melambai ringan dengan siripnya, tapi belum pergi. Subali menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Pergilah, sebelum aku berubah pikiran, katanya dengan suara serak. Kau telah memilih, jawab ikan itu, lembut. Air mata Subali jatuh ke air. Tapi ketika menyentuh permukaan sungai, tetes air mata itu berubah, bukan lagi bening, melainkan kuning berkilau. Butiran kecil emas tenggelam di air, lalu terdampar di pasir tepi sungai, memantulkan cahaya yang menari-nari. Subali menatapnya tidak percaya. Ia mengusap mata, memastikan bahwa itu bukan ilusi. Tapi ketika air matanya kembali menetes, butiran emas lain muncul lagi, jatuh di atas tangannya sendiri. Ia menatapnya dalam diam, antara takjub dan bingung. Hati yang rela memberi, kata ikan emas itu, akan menemukan bahwa air matanya mengandung cahaya. Subali terisak, kali ini bukan karena lapar, tapi karena sesuatu dalam dirinya terasa bebas untuk pertama kali. Kenapa aku, makhluk hina yang bahkan diusir manusia? Karena engkau tidak mengusir siapapun. Janji dari sungai. Subali menatap ikan itu dengan rasa hormat yang dalam. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan dengan anugerah ini. Simpanlah. Gunakan hanya ketika hatimu bersih dari keinginan. Bagaimana aku tahu kapan itu terjadi? Kau akan menangis bukan karena kehilangan, melainkan karena kasih. Air di sekeliling mereka berputar pelan, membentuk pusaran kecil yang berkilau seperti lingkaran cahaya. Aku akan pergi sekarang, kata ikan emas itu. Tapi jika dunia kembali menolakmu, panggillah aku dengan hatimu, bukan suaramu. Subali menatapnya terakhir kali. Aku tak akan lupa. Sampai jumpa lagi, anak sungai. Dengan satu lompatan anggun, ikan emas itu terbang keluar dari air, memantulkan cahaya yang begitu terang hingga Subali harus menutup mata. Ketika ia membuka matanya kembali, hanya ada riak lembut dan gema samar dari suara yang menenangkan. Keajaiban yang disembunyikan. Subali duduk lama di tepi sungai, memegang butiran emas kecil di telapak tangannya. Cahayanya lembut, tidak menyilaukan, tapi hangat, seperti pelukan ibunya dulu. Ia menggenggamnya, lalu menatap ke langit. Awan perlahan menyingkir, membiarkan seberkas sinar matahari jatuh tepat ke tempat ia duduk, seolah dunia sedang memberkatinya. Apakah ini awal dari berkah, atau ujian lain? Gumamnya. Seekor burung kecil hinggap di bahunya, sama seperti saat pertama kali ia diterima oleh hutan. Ia tersenyum samar, lalu menatap sungai sekali lagi.
Terima kasih, siapapun kau. Burung itu berkicau pelan, lalu terbang mengikuti arah aliran air. Subali pulang dengan langkah ringan. Dalam dadanya, bukan hanya emas yang ia bawa, tapi juga sesuatu yang lebih berharga, perasaan bahwa ia tidak benar-benar sendirian. Malam keajaiban. Malam tiba dengan cepat. Langit tampak bersih, dihiasi ribuan bintang. Subali duduk di depan gubuknya, menatap butiran emas yang kini ia simpan di tempayan kecil. Ia tidak berani menjualnya. Ia hanya ingin melihatnya, mengingat bagaimana setiap kilau itu lahir dari air matanya sendiri. Tiba-tiba, batu biru yang dulu ia dapat dari sungai, di bab sebelumnya, bergetar pelan. Ia mengeluarkannya, dan untuk pertama kali, batu itu bersinar bersamaan dengan butiran emas. Cahayanya berpadu, membentuk pola seperti riak air di dinding gubuk. Dalam cahaya itu, Subali mendengar suara perempuan yang dulu memanggilnya dari sungai. Subali, dunia telah memilihmu, tapi dunia juga akan mengujimu. Jangan takut jika tangan manusia kembali mengusirmu, sebab air tak pernah menolak siapapun yang datang dengan hati jernih. Cahaya itu perlahan memudar, dan keheningan kembali. Namun malam itu, Subali tahu sesuatu yang besar telah berubah dalam dirinya. Ia memegang batu biru dan butiran emas di dada, dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi memohon hidup. Ia bersyukur telah diberi kesempatan untuk memahami arti hidup. Pagi itu, kabut belum benar-benar sirna ketika Subali melangkah menuju desa. Ia memegang erat sebuah tempayan kecil yang di dalamnya tersimpan 3 butir emas. Air matanya sendiri yang telah mengeras menjadi cahaya. 3 butir itu cukup kecil untuk disembunyikan, tapi cukup terang untuk menyalakan harapan. Sudah lama ia tidak melewati jalan tanah menuju desa. Dulu, jalan itu seperti ular panjang yang menggiringnya keluar dari kehidupan manusia. Kini, ia menapakinya kembali, dengan langkah ragu tapi penuh tekad. Udara pagi membawa aroma asap dapur dari rumah-rumah penduduk. Suara ayam, tawa anak kecil, dan derit gerobak bambu seolah mengingatkannya bahwa dunia masih berputar tanpa dirinya. Namun di balik semua itu, ia merasakan sesuatu yang lain. Rasa canggung, rasa seperti pulang ke rumah yang tidak lagi mengenal namanya. Pertemuan dengan pandai besi tua. Subali berhenti di depan bengkel pandai besi yang sudah usang. Di dalamnya, seorang lelaki tua sedang menempa besi dengan palu besar. Setiap ketukan menghasilkan suara nyaring yang menggema seperti dentuman waktu. Itulah Ki Damar, pandai besi yang dulu teman ayahnya. Satu-satunya orang desa yang tidak pernah benar-benar membencinya, hanya takut untuk membelanya. Subali berdiri di ambang pintu, menunduk. Ki Damar, sapanya lirih. Lelaki tua itu menoleh, mengerjap beberapa kali, seperti tidak percaya dengan siapa yang berdiri di depannya. Subali, suaranya berat, bercampur ragu. Kau masih hidup. Subali tersenyum samar. Masih, Ki. Dengan pertolongan yang tak ku mengerti. Ki Damar menghentikan pekerjaannya, menatap Subali dari ujung rambut hingga ujung kaki, pakaian lusuh, wajah tirus, namun matanya berbeda. Ada ketenangan yang dulu tak pernah ia lihat di sana. Ada apa kau kesini, nak? Subali menatap lantai, lalu membuka tempayan kecil itu. Cahaya keemasan langsung memantul di dinding bengkel. Ki Damar mundur setengah langkah, nyaris menjatuhkan palunya. Dewa Bumi, dari mana kau dapat emas semurni itu? Dari air mata, jawab Subali lirih. Ki Damar mengerutkan kening. Apa maksudmu? Tak penting. Aku hanya ingin menukarnya dengan sedikit beras, dan atap baru untuk gubukku. Lelaki tua itu menatapnya lama, mencoba membaca kejujuran dari wajahnya. Tapi yang ia temukan bukan kesombongan, melainkan kesederhanaan yang nyaris suci. Emas ini, lebih murni dari yang pernah kulihat. Aku tak tahu berapa nilainya, katanya akhirnya, tapi aku bisa memberimu lebih dari sekadar beras. Aku ingin kau memperbaiki hidupmu. Subali menggeleng. Aku tidak ingin lebih dari yang kubutuhkan. Ki Damar menghela napas. Kau anak aneh, tapi hatimu benar. Baiklah, aku akan menukar ini dengan bahan makanan dan anyaman atap baru. Anggap saja hutang kebaikan lama ayahmu yang belum sempat kubayar. Rumah baru, harapan baru. Hari itu, Subali kembali ke gubuknya membawa karung beras, sedikit ikan asin, pakaian bersih, dan anyaman daun rumbia baru.
Ia memperbaiki atap gubuk hingga tak lagi bocor, mengecat tiang bambu dengan lumpur halus agar tampak segar, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menyalakan tungku tanpa takut angin memadamkannya. Ketika malam tiba, ia makan nasi hangat dengan tangan bergetar, bukan karena lapar, tapi karena terharu. "Aku makan dari air mataku sendiri," gumamnya. Suara gemericik sungai terdengar lembut dari kejauhan, seperti balasan yang bersenandung. Rezeki sejati lahir dari kesediaan memberi. Subali tersenyum, menatap bintang-bintang di langit yang bersih. Malam itu, untuk pertama kali, ia tidak lagi merasa seperti orang buangan. Ia merasa hidup. Gosip yang menyebar. Namun dunia manusia jarang membiarkan keajaiban berjalan tanpa bisikan. Keesokan harinya, beberapa warga desa mulai memperhatikan perubahan aneh. Gubuk reot di tepi hutan kini tampak lebih layak. Asap tipis naik dari tungku yang dulu mati, dan seorang lelaki yang dulu dianggap sial kini berjalan dengan wajah tenang. "Dari mana dia dapat beras sebanyak itu?" bisik seorang perempuan di sumur. Katanya, "Dia bawa emas ke Pandai Besi," jawab yang lain. "Emas? Dari mana orang seperti dia dapat emas?" "Entah, mungkin hasil mencuri, atau perjanjian dengan roh hutan." Bisik-bisik itu tumbuh seperti jamur di musim hujan. Setiap kata menambah noda pada nama Subali, meski ia tak tahu. Ia hanya sibuk memperbaiki gubuk dan menanam beberapa bibit pisang di belakang rumahnya. Tapi gosip, seperti air, selalu menemukan jalan. Suatu sore, 3 lelaki datang ke tempat Ki Damar. Mereka menuntut penjelasan tentang emas misterius itu. Ki Damar hanya menjawab singkat, "Emas itu pemberian alam kepada yang tulus." Namun kata pemberian alam malah menjadi bahan cerita baru, versi yang lebih gelap. Jadi benar. Dia punya hubungan dengan makhluk sungai. Pantas saja dulu dia diusir. Pembawa sial ternyata bersekutu dengan gaib. Tangan yang menolong. Sore berikutnya, Subali sedang menimba air di sungai ketika ia melihat janda tua, Nyai Sarni, berjalan tertatih dengan membawa anak kecil yang demam. Anak itu pucat, menggigil, dan matanya sayu. Subali segera menghampiri. "Nyai, apa yang terjadi?" "Anakku, panasnya tak turun 2 hari. Aku tak punya uang untuk obat." Suara perempuan tua itu serak, matanya penuh keputusasaan. Subali terdiam sejenak, lalu mengambil 1 butir emas dari tempayannya dan menaruhnya di telapak tangan Nyai Sarni. "Pergilah ke pasar. Tukarkan ini dengan obat dan makanan." Perempuan itu menatap emas itu dengan mata membelalak. "Subali, ini terlalu berharga. Aku tak bisa." "Ambillah," potong Subali. "Apa gunanya emas jika bukan untuk menolong?" Nyai Sarni menangis, menunduk dan mencium tangan Subali. "Semoga Tuhan sungai memberkatimu, nak." Subali hanya tersenyum. "Aku tak punya Tuhan sungai. Aku hanya punya hati." Kecurigaan yang membusuk. Namun kebaikan jarang diterjemahkan dengan benar oleh manusia yang matanya buta oleh iri. Ketika Nyai Sarni pulang membawa anaknya yang sembuh, warga desa justru semakin curiga. Pasti dia mendapatkannya dari pesugihan. Janda itu pasti dihipnotis. Emas itu, kutukan, bukan berkah. Desa yang dulu memusuhinya mulai kembali bicara, kali ini dengan nada lebih beracun. Kepala Desa Waryo mencoba menenangkan. "Belum tentu begitu. Aku lihat sendiri Subali anak baik." Namun Kuncoro, pemuda berpengaruh yang sejak dulu iri dengan siapapun yang lebih diperhatikan, berkata tajam, "Baik, jangan tertipu wajah tenangnya. Banyak penipu yang berpura-pura suci." Kata-kata itu menyebar seperti asap hitam. Dan perlahan, orang-orang mulai menjauh lagi dari Subali. Tak ada yang mau lewat di depan gubuknya. Bahkan anak-anak yang dulu berlari di tepi hutan kini dilarang mendekat. Pertemuan di senja. Suatu sore, Ki Damar datang ke gubuk Subali. Ia membawa sedikit roti kering dan air hangat. "Desa sedang gaduh," katanya pelan. "Banyak yang salah paham tentangmu." Subali tersenyum tenang. "Aku sudah terbiasa salah paham, Ki. Tapi kali ini berbeda. Ada orang yang ingin mengusirmu lagi." Subali menatap api di tungku. "Kalau memang itu takdirku, aku akan kembali ke hutan. Di sana, setidaknya,
pohon-pohon tidak bertanya dari mana rezekiku berasal. Ki Damar menghela napas berat. Andai dunia manusia semurni hatimu, nak. Subali menatap langit senja yang mulai memerah. Aku tidak berharap dunia berubah, Ki. Aku hanya berharap aku tidak ikut menggelap. Anak kecil dan pelukan. Saat Ki Damar pulang, tiba-tiba seseorang berlari dari arah jalan desa. Anak kecil, putra Nyai Sarni, datang membawa bunga liar. Ia tersenyum lebar dan berteriak, "Subali, ibu bilang terima kasih." Anak itu memeluknya erat-erat. Subali terdiam, matanya basah. Ia membalas pelukan itu dengan lembut, lalu menatap langit yang mulai kelam. Dalam dadanya, perasaan aneh muncul, hangat sekaligus hancur. Ia tahu, pelukan anak itu mungkin satu-satunya bukti bahwa kebaikan masih bisa dipercaya. Musim kemarau datang perlahan, seperti tangan tak terlihat yang mengeringkan setiap helai rumput dan menyembunyikan ikan-ikan kecil di dasar sungai. Namun di gubuk Subali, kehidupan tetap mengalir lembut. Ia menanam pisang, menjemur ikan, dan menimba air seperti biasa. Tidak lagi merasa sendirian, karena setiap kali ia menatap sungai, ia tahu ada kehidupan lain yang menjaganya. Namun kedamaian jarang bertahan lama di dunia yang penuh mata dan mulut. Berita tentang Subali si lelaki yang menangis emas mulai menyebar jauh melewati batas desa. Orang-orang dari desa tetangga datang untuk melihatnya. Ada yang membawa persembahan bunga, ada yang membawa pertanyaan, ada pula yang membawa niat busuk di balik senyum. Awalnya, Subali hanya menolak dengan sopan. "Aku bukan orang sakti," katanya. Namun semakin ia menolak, semakin besar rasa penasaran mereka. Dan di antara mereka, terselip satu orang yang berbeda, seorang saudagar kaya dari kota bernama Wirayuda. Kedatangan saudagar Wirayuda. Suatu pagi, derap kuda mengguncang jalan tanah di depan desa. Orang-orang berlari keluar dari rumah, menatap rombongan pedati yang membawa kain sutra, perhiasan, dan tongkat berlapis emas. Saudagar Wirayuda turun dari kudanya, lelaki dengan jubah merah, perut buncit, dan senyum yang seolah dibuat untuk memikat siapapun yang menatapnya. "Di manakah rumah pemuda bernama Subali?" tanyanya lantang. Orang-orang saling pandang, lalu menunjuk ke arah hutan. "Di sanalah, Tuan, gubuk di tepi sungai." Wirayuda tersenyum. "Baik, maka kesanalah aku akan pergi, kepada sumber mukjizat." Subali, yang sedang menimba air di sungai, mendengar langkah berat dan suara gemerisik dari belakang. Ia menoleh, dan matanya bertemu dengan pandangan Wirayuda yang berkilat seperti logam di bawah matahari. "Apakah kau Subali, yang disebut orang-orang sebagai penangis emas?" tanya saudagar itu. "Aku Subali," jawabnya tenang. "Tapi aku bukan penangis emas. Aku hanya menangis karena hidup." Wirayuda tertawa besar. "Bagus, rendah hati. Aku menyukai orang seperti kau." Ia menepuk pundak Subali tanpa izin, lalu menatap gubuk sederhana di belakangnya. "Hidup di tempat begini, sungguh menyedihkan. Kau pantas mendapat rumah yang lebih baik, kuda, dan pelayan. Aku bisa memberimu semua itu." Subali menatap sungai. "Untuk apa, Tuan?" "Untuk bekerja denganku," jawab Wirayuda cepat. "Aku saudagar besar. Aku membeli dan menjual barang berharga. Emasmu, atau apapun rahasiamu, bisa membuat kita berdua kaya raya. Aku hanya minta sebagian kecil. Katakanlah, setetes air matamu saja per bulan." Subali terdiam. Suara sungai seakan berhenti sejenak. "Aku tak bisa menjual air mataku, Tuan." "Kenapa tidak?" Wirayuda mencondongkan tubuh. "Kau bisa menolong banyak orang dengan kekayaan itu. Bangun rumah ibadah, beri makan yatim piatu. Dengan uangku dan kekuatanmu, dunia bisa berubah." Subali menatap mata saudagar itu lama. "Dunia tidak berubah karena uang, Tuan. Dunia berubah karena hati." Wirayuda tersenyum miring. "Ah, jadi kau lebih suka miskin selamanya?" "Lebih baik miskin dengan tenang," jawab Subali, "daripada kaya tapi tak bisa tidur." Saudagar itu terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. "Kau bijak, tapi naif." Ia meninggalkan gubuk itu, namun sebelum pergi, ia menatap sungai dengan tatapan serakah. Suatu hari, pemuda,
kau akan sadar bahwa bahkan kebaikan pun butuh harga. Bayangan keserakahan. Sejak hari itu, ketenangan Subali mulai retak sedikit demi sedikit. Ia merasa banyak mata mengintainya di balik pepohonan. Orang-orang dari desa mulai sering datang, pura-pura menanyakan kabar, tapi mata mereka mencari-cari kilau di dalam gubuknya. Suatu malam, Subali memandangi sungai sambil berbisik. Apakah aku salah karena menolak? Suara lembut terdengar dari bawah air, suara yang ia kenal baik, suara ikan emas. Tidak salah menolak godaan, tapi hati yang ragu lebih berbahaya daripada tangan yang serakah. Subali menunduk. Aku takut, ikan. Aku tak tahu siapa yang bisa kupercaya. Percayalah pada air, bisik suara itu. Air selalu mengalir ke tempat rendah, dan disitulah kebersihan berdiam. Air beriak, lalu tenang kembali. Subali menatap permukaannya lama, hingga pantulan bulan tampak seperti mata yang menatap balik kepadanya. Kedatangan orang istana. Beberapa minggu kemudian, datang utusan dari kerajaan. Kuda mereka membawa bendera biru berlogo naga bersayap. Warga desa berkerumun di alun-alun, heran melihat pasukan berhenti di depan rumah kepala desa. Dari balik tandu, keluar seorang lelaki berwajah lembut namun matanya tajam, Tumenggung Sagara, penasihat raja. Aku mendengar kabar tentang seorang rakyat jelata yang bisa menciptakan emas, katanya. Raja ingin bertemu dengannya. Semua mata tertuju pada satu arah, hutan di tepi sungai. Kepala desa Waryo gelisah. Tentu, Tuan Tumenggung. Kami akan memanggilnya. Subali menolak dengan sopan ketika dipanggil. Aku tidak pantas menghadap raja, katanya. Namun pasukan kerajaan tidak menerima penolakan. Mereka datang sendiri, mengelilingi gubuknya. Subali hanya duduk di depan pintu. Tenang. Tumenggung Sagara turun dari kudanya. Apakah kau tahu mengapa kami datang? Untuk emas, jawab Subali tanpa ragu. Tumenggung mengangkat alis. Setidaknya kau jujur. Raja ingin mempelajari rahasiamu, bukan untuk dirampas, tapi untuk digunakan demi kemakmuran negeri. Subali menatap ke langit. Apakah negeri bisa makmur dari air mata seseorang, Tuan? Tumenggung tersenyum samar. Terkadang, pengorbanan kecil diperlukan untuk kebahagiaan besar. Kalau begitu, biarlah aku meneteskan air mata untuk rakyatku, bukan untuk istana. Tumenggung menghela napas panjang. Kau anak aneh, Subali. Dunia akan sulit memahami keteguhan seperti ini. Sebelum pergi, ia sempat berkata pelan, hampir seperti ancaman halus. Keteguhanmu mulia, tapi hati manusia mudah berubah. Jangan sampai mereka yang dulu mengusirmu kini menjualmu kepada kami. Perpecahan di desa. Benar saja. Setelah rombongan kerajaan pergi, desa menjadi panas. Ada yang berkata Subali bodoh karena menolak kemakmuran. Ada pula yang mulai takut akan murka kerajaan. Kuncoro, pemuda yang iri, mulai memprovokasi warga. Kita bisa jadi kaya jika menyerahkan Subali. Emasnya cukup untuk membuat desa ini terkenal. Kepala desa Waryo menolak. Tidak, Kuncoro. Subali bukan milik kita. Kalau begitu, biar aku yang bawa dia ke istana. Aku tak mau hidup miskin karena anak aneh itu. Gosip berubah menjadi rencana, rencana berubah menjadi niat jahat. Malam ujian. Malam itu, Subali bermimpi aneh. Ia melihat dirinya berdiri di tengah padang gersang, dikelilingi banyak tangan yang menadahkan diri ke arahnya, meminta sesuatu yang tak ia punya. Tiap kali ia meneteskan air mata, mereka berkelahi untuk memungutnya. Sampai akhirnya air matanya habis, dan ia sendiri berubah menjadi batu. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Suara sungai bergemuruh lebih deras dari biasanya, seperti peringatan. Ia keluar dari gubuk, menatap air yang tampak berkilau di bawah sinar bulan. Ikan, panggilnya. Tapi tak ada jawaban kali ini. Hanya riak yang sunyi. Pertemuan tak terduga. Keesokan harinya, Ki Damar datang dengan wajah cemas. Ada kabar, Nak. Kuncoro dan beberapa pemuda pergi malam ini menuju ke sini. Mereka bilang akan mengambil sumber emas darimu. Subali menatap hutan, lalu sungai. Kalau mereka datang, biarlah.
Aku tidak punya apapun selain air mataku. Ki Damar menggenggam bahunya. Jangan bodoh. Mereka bisa mencelakaimu. Tapi kalau aku melawan, aku tak lebih baik dari mereka. Ki Damar tak mampu berkata apa-apa lagi. Ia hanya menatap Subali lama, seolah tahu bahwa malam yang akan datang akan mengubah segalanya. Langit malam itu terasa berat, seolah menggantungkan beban yang tak ingin dijatuhkan. Awan kelabu berlapis tebal menutupi cahaya bulan. Hanya suara jangkrik dan aliran sungai yang masih berani berbicara di tengah keheningan hutan. Subali duduk di depan gubuknya, menatap api kecil yang berjuang melawan angin. Ia tahu, malam itu bukan malam biasa. Sejak senja tadi, hatinya gelisah, seperti ada getar halus di udara yang tak bisa ia jelaskan. Burung-burung tidak bernyanyi sore tadi. Anjing hutan pun tak menyalak. Semua diam, menunggu sesuatu. Di pangkuannya tergeletak seikat daun kering yang ia kumpulkan sore tadi untuk bahan obat. Namun matanya tidak benar-benar melihat daun itu. Ia menatap jauh ke arah sungai, tempat cahaya samar memantul di permukaan air. "Apakah kau di sana, ikan?" bisiknya pelan. Tidak ada jawaban, hanya riak kecil yang cepat menghilang. Langkah dalam kegelapan. Tak jauh dari sana, di balik pepohonan bambu, 3 bayangan bergerak perlahan. Mereka mengenakan kain hitam, wajah tertutup, dan membawa senjata seadanya, golok, tali, dan karung. Yang memimpin adalah Kuncoro, dengan sorot mata menyala oleh dendam dan ketamakan. Dia sendirian malam ini, bisiknya pada 2 kawannya, Sura dan Lanjar. "Kita ambil saja emasnya sebelum pagi. Kalau dia melawan, ikat saja. Aku tahu ia tidak akan melawan keras." Sura menelan ludah. "Tapi, kalau benar ada makhluk penjaga sungai itu." Kuncoro memotong cepat. "Kau percaya dongeng orang tua? Itu cuma omong kosong. Emas itu nyata, bukan hantu." Mereka berjalan semakin dekat. Suara ranting patah terdengar pelan, tapi bagi Subali yang telinganya terbiasa dengan sunyi, suara itu cukup untuk membuatnya menoleh. Pertemuan di depan gubuk. "Siapa di sana?" seru Subali, berdiri dari tempat duduknya. Bayangan itu muncul dari kegelapan, 3 orang dengan mata liar. "Subali," kata Kuncoro dingin, "kami datang bukan untuk bicara." Subali mundur setapak. "Apa yang kalian mau?" "Emasmu," jawab Kuncoro tanpa basa-basi. "Berikan, atau kami paksa." Subali menatap mereka bergantian. Ia mengenali wajah-wajah itu, orang yang dulu bersamanya di desa, orang yang pernah makan dari beras yang ia berikan. "Kalian sudah tahu aku tak menyimpan emas," katanya tenang. "Aku tak punya apa-apa." Kuncoro tertawa pendek. "Jangan bohong. Semua orang tahu air matamu jadi emas. Cukup tangisi kami 1 kali, dan kita semua kaya." "Air mata tidak bisa dipesan, Kuncoro." "Kalau begitu," Kuncoro mengangkat golok, "kami akan membuatmu menangis." Pengejaran ke sungai. Subali mundur perlahan, lalu berlari ke arah sungai. Ia tidak ingin melawan. Ia tahu, kebencian hanya akan memanggil kebencian yang lain. Langkah-langkah mereka berat, suara logam beradu di udara. Sura dan Lanjar mengejarnya sambil membawa karung dan tali. Sampai di tepi sungai, Subali berhenti. Ia berdiri di antara air dan daratan, tubuhnya gemetar bukan karena takut, tapi karena sedih. "Jangan lakukan ini," katanya. "Kalian hanya akan menyesal." Kuncoro menyeringai. "Kau pikir sungai itu bisa menyelamatkanmu?" Ia mengangkat goloknya, tapi sebelum langkahnya maju, udara mendadak berubah. Angin bertiup kencang dari arah hilir. Suara gemuruh terdengar, seperti ribuan bisikan yang datang dari dasar air. Munculnya kabut. Kabut naik perlahan dari permukaan sungai, pertama tipis, lalu semakin tebal, putih seperti susu, berputar mengelilingi mereka. Sura mundur ketakutan. "Apa ini, Kuncoro?" "Tenang, itu cuma kabut biasa," teriak Kuncoro, tapi suaranya mulai bergetar. Kabut itu berdenyut seperti makhluk hidup. Dari dalamnya terdengar suara, lembut tapi jelas. "Mengapa kalian datang membawa niat busuk ke tempat yang damai?" Kuncoro memutar kepala, mencari sumber suara. "Siapa itu? Tunjukkan dirimu." Suara itu menjawab lagi,
kini lebih dalam, menggema seperti datang dari perut bumi. Manusia yang tamak takkan melihat jalan pulang. Tiba-tiba, kilatan cahaya emas melintas di antara kabut. Kunchoro dan dua temannya berteriak kaget. Di depan mereka muncul bayangan seekor ikan raksasa bersisik emas, berputar mengelilingi mereka di dalam kabut, sisiknya memantulkan cahaya bulan. Lanjar berteriak histeris. "Dewi Sungai, ampuni kami!" Ia melempar golok dan berlari ke arah hutan. Sura menyusul, menjerit ketakutan. Namun Kunchoro tetap berdiri, meski lututnya gemetar. "Kau pikir aku takut pada makhluk air? Aku mau emas itu." Ia melempar karung ke arah Subali, tapi karung itu tak pernah sampai. Kabut menelannya, lalu suara gemericik air terdengar seperti tawa lembut. Doa di tengah kabut. Subali menutup mata. Ia merasakan kelembapan kabut menyentuh wajahnya seperti tangan lembut yang menenangkan. "Aku tak ingin mereka celaka," bisiknya. "Tolong, jangan sakiti mereka." Dari dalam kabut, suara itu menjawab, "Hatimu masih bersih, Subali. Karena itu Allah masih berpihak padamu." Cahaya emas berputar, mengitari tubuh Subali. Air di sungai memantulkan ribuan kilau kecil seperti bintang. Kunchoro yang masih berdiri menatap pemandangan itu dengan mata terbuka lebar. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya terpaku. Dari ujung matanya, ia melihat sosok ikan emas itu menatapnya langsung. Tatapan itu bukan tatapan marah, melainkan iba, tatapan yang membuat hatinya runtuh. Ia berlutut, menutup wajahnya, menangis, tapi bukan air mata emas yang jatuh malam itu, melainkan air mata ketakutan dan penyesalan yang asin. Kabut yang menghilang. Ketika fajar pertama menyentuh puncak pepohonan, kabut itu perlahan menipis. Sungai kembali jernih, hanya meninggalkan sisa embun di daun-daun dan bau tanah basah yang kuat. Subali berdiri di tepi sungai, pakaiannya lembab, rambutnya kusut. Ia memandang ke permukaan air dan melihat pantulan wajahnya, tapi kali ini, senyumnya muncul perlahan. Tak jauh dari situ, Kunchoro tergeletak di tanah, masih gemetar. Ia membuka mata perlahan, dan yang pertama ia lihat adalah tangan Subali yang terulur. "Bangunlah," kata Subali lembut. "Aku tidak marah." Kunchoro menatapnya tak percaya. Kau menyelamatkanku." Subali hanya tersenyum. "Aku tak ingin ada dendam yang tumbuh lagi." Kunchoro menunduk, suaranya pecah. Aku salah, Subali." "Setiap orang bisa salah," jawab Subali. "Yang penting, jangan biarkan salah itu tumbuh menjadi kebencian." Mereka berdua duduk di tepi sungai dalam diam. Burung mulai bernyanyi pelan, seperti memberi restu pada pagi itu. Berkah kecil. Saat Kunchoro akhirnya pergi dengan langkah gontai, Subali menatap air lagi. Ia melihat satu gelembung muncul di permukaan, lalu meletus perlahan, menampakkan sebutir-butiran emas kecil yang mengambang di antara riak. Ia mengambilnya dengan hati-hati, tak sebesar sebelumnya, hanya sebesar biji jagung. Namun bagi Subali, itu bukan emas, melainkan pesan. "Kau telah memilih belas kasih di atas amarah." Ia menggenggam butiran itu, lalu menutup mata. "Terima kasih," bisiknya lirih. Kemudian ia menenggelamkan butiran itu kembali ke sungai, membiarkannya larut dan hilang, karena ia tahu, yang sejati tidak perlu disimpan, hanya dijaga. Kembali ke desa. Beberapa hari kemudian, kabar tentang malam itu menyebar ke seluruh desa. Orang-orang berkata mereka melihat cahaya emas di langit, mendengar suara nyanyian dari sungai, dan mencium bau dupa dari arah hutan. Kunchoro tak banyak bicara, hanya menunduk dan tak berani menatap siapapun. Ia berhenti datang ke pasar, berhenti tertawa keras seperti biasanya. Sementara itu, warga mulai memandang Subali dengan cara berbeda, bukan hanya kagum, tapi juga takut. Kebaikannya kini tampak seperti kekuatan yang tak terjangkau. Kepala desa Wario datang ke gubuknya. "Subali, jika kau butuh perlindungan, desa akan menjagamu." Subali tersenyum lembut. "Tak perlu, Pak Wario. Aku baik-baik saja. Sungai sudah cukup menjagaku." Kepala desa mengangguk, tapi dalam hatinya, ia tahu, badai berikutnya belum benar-benar usai. Pagi di lembah sungai itu terasa asing. Burung-burung masih bernyanyi, tapi suaranya seolah tanpa makna. Sinar matahari menembus kabut tipis,
jatuh di antara pepohonan yang diam. Subali baru saja menimba air ketika langkah kaki terdengar dari arah jalan setapak. 3 orang warga datang tergesa, wajah mereka tegang, langkah mereka berat. "Subali," kata salah satunya, "Pak Gondo, kepala desa memanggilmu." "Sekarang juga." Subali mengangguk. "Baik, ada apa gerangan?" Katanya, "Ada hal penting yang perlu dibicarakan, soal malam kabut itu." Desa yang resah. Ketika Subali tiba di balai desa, puluhan pasang mata langsung menatapnya. Sebagian dengan rasa ingin tahu, sebagian dengan takut, sebagian lagi dengan kebencian yang disembunyikan di balik wajah tegang. Di tengah kerumunan, kepala desa Waryo berdiri, menggenggam tongkat kayu tua. "Subali," katanya dengan suara berat, "banyak hal aneh terjadi semenjak malam itu. Sungai tak lagi sama. Ikan-ikan mati mengapung, sawah di hilir mengering, dan warga mulai resah." Subali menunduk, mencoba menenangkan napasnya. "Aku turut sedih mendengarnya. Tapi apa yang bisa kulakukan?" Waryo menatapnya lama. "Itu dia masalahnya. Semua tanda ini muncul setelah cahaya emas muncul dari arah gubukmu. Orang-orang mulai berkata, kekuatan itu bukan berkah, tapi kutukan." Bisik-bisik kecil terdengar di antara warga. "Dia penyihir. Dia memanggil roh sungai untuk menakuti kita. Kalau dia benar-benar suci, mengapa sungai jadi rusak?" Subali menatap mereka satu persatu, dan untuk pertama kalinya, ia merasa seperti orang asing di tanah sendiri. "Saudara-saudaraku," katanya pelan, "aku tidak memanggil apapun. Aku hanya berdoa malam itu agar kalian tidak celaka." Seorang ibu muda, wajahnya pucat karena cemas, berseru, "Lalu mengapa anakku demam setelah bermain di sungai? Itu karena roh yang kau panggil, bukan?" Sorak dan gumam makin keras. Waryo mengangkat tangan, berusaha menenangkan. "Cukup. Kita di sini bukan untuk ribut." Kecurigaan yang tumbuh. Namun ketakutan sudah lebih kuat dari akal sehat. Kuncoro, yang berdiri di sudut balai, menatap tanah, tak berani bicara. Ia tahu kebenaran, tapi suaranya seakan terkunci di tenggorokan. Seorang tetua desa maju, Pak Jati, dengan suara berat berkata, "Waryo, kau tahu dulu desa kita pernah punya orang sakti bernama Tunggul Aji. Ia juga mengaku mendapat berkah dari sungai. Tapi akhirnya, sungai meluap dan menenggelamkan seluruh sawah. Ini sama, aku merasakannya." "Tidak," potong Subali. "Aku bukan Tunggul Aji. Aku tidak meminta kekuatan, aku hanya ingin menolong." Namun kerumunan mulai bergerak. Mata-mata mereka tajam, takut tapi haus kepastian, seperti kawanan burung yang tak tahu arah tapi tak ingin diam. Seseorang berteriak dari belakang, "Kalau kau benar tak bersalah, buktikan. Kembalikan sungai seperti dulu. Hidupkan ikan-ikan yang mati." Subali terdiam. Ia menatap sungai yang mengalir di kejauhan, airnya surut dan berwarna keperakan. "Alam tidak tunduk pada manusia," katanya akhirnya. "Ia hanya meniru isi hati kita. Jika sungai mati, mungkin karena ketakutan dan kebencian telah memenuhi kita semua." Namun kata-kata itu hanya membuat mereka semakin marah. Amarah yang pecah. Waryo menatap Subali dengan rasa iba, tapi juga kebimbangan. "Subali, demi ketenangan warga, mungkin sebaiknya kau pergi dulu dari sini. Hanya sampai keadaan tenang." "Pergi." Subali mengulang lirih. Ia menatap wajah-wajah yang dulu tersenyum padanya, kini memalingkan pandangan. "Pergi kemana, Pak Waryo? Di mana lagi tempat yang mau menerimaku?" Waryo menunduk. "Aku tahu ini tidak adil. Tapi jika kau tetap di sini, akan ada darah yang tumpah." Subali menatap tanah, menggenggam baju lusuhnya. "Kalau itu yang kalian mau, aku pergi," katanya perlahan. "Tapi ingatlah, aku tak pernah meminta apapun selain kedamaian." Seorang pemuda yang tak sabar berteriak, "Usir saja sekarang, sebelum roh itu marah lagi." Beberapa orang mendesak maju, sebagian membawa obor, sebagian membawa batu. Kuncoro akhirnya berteriak, "Berhenti! Kalian tak tahu apa yang kalian lakukan." Semua menoleh padanya. Waryo menatap tajam. "Kuncoro, kau lihat sendiri apa yang terjadi malam itu.
Katakanlah kebenarannya. Kuncoro gemetar. Air mata menetes di pipinya. Saya memang melihat kabut dan cahaya emas, tapi bukan Subali yang membuatnya. Itu datang untuk menyelamatkan saya, bukan menakuti. Namun suara itu tenggelam oleh kerumunan yang sudah kehilangan arah. Kau dibutakan sihirnya, teriak seseorang. Dia sudah menguasai pikiranmu. Perpisahan di tepi sungai. Sore itu, diiringi teriakan dan bisik-bisik, Subali berjalan meninggalkan desa. Ia membawa hanya sehelai kain, satu tempayan kecil, dan seikat daun kering. Angin sore bertiup pelan, membawa bau tanah dan bunga liar. Dari kejauhan, suara anak-anak masih bergema. Mereka belum mengerti apa yang terjadi. Di tepi sungai, Subali berhenti. Ia menatap air yang mengalir lesu, seperti tubuh lelah yang hampir menyerah. Apakah aku salah, ikan? Bisiknya pelan. Aku tak ingin menjadi beban bagi siapapun. Permukaan air beriak pelan. Kilau samar muncul sekejap, lalu hilang lagi. Ia tahu, ikan emas mendengarnya. Doa terakhir dari hati yang tersisa. Subali berlutut, menyentuh air sungai dengan ujung jarinya. Jika benar aku membawa kutukan, katanya, biarlah aku menanggung semuanya sendiri. Jangan biarkan sungai ini menyakiti siapapun lagi. Ia lalu mengambil kendi kecil, menimba sedikit air sungai, dan membasuh wajahnya. Tetes air itu mengalir dari pipinya ke tanah, tapi kali ini bukan air mata emas. Hanya air bening yang jatuh dengan tenang, seperti pengakuan tanpa suara. Saat ia berdiri dan melangkah meninggalkan tepi sungai, angin berhenti berhembus. Burung-burung terbang menjauh. Dan di bawah permukaan air, sisik emas perlahan meredup. Desa tanpa Subali. Beberapa hari kemudian, langit berubah muram. Sungai yang surut kini benar-benar berhenti mengalir. Airnya membentuk genangan keruh di antara batu-batu. Ikan-ikan mati berserakan. Sawah menjadi retak. Anak-anak menangis kehausan, dan ladang padi mengering sebelum panen. Ini balasan, teriak seorang warga. Roh sungai murka karena kita mengusir penjaganya. Namun tak ada yang berani mengucapkannya dengan lantang. Desa menjadi sunyi, hanya suara angin yang melewati bambu terdengar seperti rintihan panjang. Waryo duduk di depan rumahnya, menatap langit yang abu-abu. Kita salah, bisiknya pada dirinya sendiri. Tapi kata-kata itu datang terlambat, karena saat ia menatap sungai di kejauhan, ia melihat kabut hitam mulai naik dari permukaan air. Bukan kabut putih seperti dulu, melainkan pekat dan dingin, seperti amarah yang kehilangan arah. Angin berhenti berhembus pada hari ketujuh sejak kepergian Subali. Langit berwarna kelabu tua, seolah matahari enggan menatap bumi. Sungai yang dulu menjadi urat nadi kehidupan kini hanya menyisakan aliran kecil, seperti air mata alam yang kering di ujung kesabaran. Sawah menguning sebelum waktunya. Padi rebah, daun-daun bambu mengering dan berguguran seperti abu. Bau anyir mulai tercium di udara. Aroma ikan mati bercampur tanah yang retak. Anak-anak menangis karena haus, sementara para ibu menampung embun pagi di tempayan. Wajah mereka letih, mata mereka kosong. Di tengah lapangan, warga berkumpul. Kepala desa Waryo berdiri di depan mereka, memegang tongkat yang kini tampak lebih berat dari sebelumnya. Air sungai hampir habis, katanya pelan. Sumur pun mulai kering. Kita perlu keputusan, cepat. Kuncoro yang berdiri di tepi kerumunan hanya diam. Matanya cekung, suaranya tertelan oleh rasa bersalah yang membatu di dadanya. Penyimpangan alam. Seorang lelaki paruh baya berteriak dari barisan belakang. Ini semua karena Subali. Sejak dia datang, hidup kita kacau. Yang lain menyahut, tidak. Ini karena kita mengusirnya. Sungai kehilangan penyeimbangnya. Perdebatan meletup seperti api kecil di ladang kering. Suara-suara saling tumpang tindih, tak ada yang benar-benar mau mendengarkan. Waryo akhirnya berteriak, cukup. Ia memejamkan mata sejenak, lalu berkata lirih. Kalau benar Subali bukan manusia biasa, kalau benar sungai menolak kita tanpa dia, maka satu-satunya jalan adalah mencarinya kembali. Semua terdiam. Hanya desir angin yang menjawab, tanda dari langit. Sore itu, langit berubah cepat. Awan hitam berkumpul dari arah timur,
menutup mentari tanpa peringatan. Petir menyambar jauh di perbukitan, suaranya menggetarkan dada. Anak-anak berlari ke rumah, para ibu menutup jendela. Sementara Wario berdiri di tepi sungai, menatap arus kecil yang kini berubah menjadi riak cepat. Ini bukan hujan biasa, gumamnya. Hujan turun deras, bukan hujan penyejuk, tapi hujan penuh amarah. Butirnya besar, memukul atap dan tanah dengan suara keras, menghantam seperti ribuan batu kecil. Dalam hitungan jam, sungai yang tadi kering mendadak meluap. Air datang seperti binatang liar yang terlepas dari kurungan. Sungai menelan tebing, menghempas batang bambu, menyeret ternak, menghancurkan pagar. Banjir! Banjir besar! Teriakan menggema di seluruh desa. Orang-orang berlarian, menyelamatkan anak, harta, dan doa yang tersisa. Rumah-rumah bambu hancur, jembatan kayu patah. Dan di tengah kekacauan itu, seseorang berteriak, "Itu Subali." Aku melihat bayangannya di air. Semua menoleh ke sungai. Di tengah pusaran air yang bergulung, terlihat sekilas kilau emas berputar, seolah seseorang berdiri di antara arus. Tapi ketika mereka menatap lebih dekat, hanya ada bayangan pohon yang terendam air. Kepanikan dan penyesalan. Setelah banjir reda di pagi buta, desa tampak seperti mayat terbuka. Rumah-rumah hancur, lumpur menutupi jalan, padi hanyut, dan bangkai ikan berserakan. Anak kecil duduk di atas genteng yang roboh, memeluk boneka jerami yang sudah rusak. Wario berjalan di antara reruntuhan. Di tangan kirinya, tongkat patah. Di kanan, kendi berisi air yang hanya setengah. Ia berhenti di depan sisa gubuk Kuncoro. Kuncoro duduk di sana, wajahnya penuh lumpur. Matanya kosong, bibirnya gemetar tanpa suara. "Rumahku hilang, Pak Wario," katanya perlahan. "Istriku terseret arus. Aku dengar teriakannya, tapi aku tak bisa menyelamatkannya." Wario menunduk. "Aku turut berduka. Tapi semua ini karena aku membiarkan mereka mengusir Subali. Aku yang seharusnya mencegahnya." Kuncoro menatap langit abu-abu di atas. Dia bilang, "Alam tak tunduk pada manusia. Sekarang aku mengerti maksudnya." Pertemuan di malam lembab. Malam itu, desa diselimuti kabut tebal. Api unggun kecil menyala di depan balai desa, sumber satu-satunya cahaya. Wario, Kuncoro, dan beberapa warga berkumpul di sekitarnya. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi amarah. Hanya keheningan dan sesal. Seorang nenek tua berbisik lirih, "Aku bermimpi tadi malam. Subali duduk di tepi sungai, menatap kita dari jauh. Air matanya berubah jadi bunga teratai yang mengambang di air." Kuncoro menatapnya. "Mungkin itu tanda." Wario mengangguk perlahan. "Kalau begitu, kita harus mencarinya. Besok pagi, siapapun yang masih punya hati nurani, ikut aku ke hutan. Kita akan meminta maaf, sejujurnya." Seorang pemuda berkata ragu, "Tapi bagaimana kalau dia menolak?" Wario menjawab, "Kalau ia menolak, setidaknya kita telah mencoba menebus dosa kita." Simbol dari sungai. Saat api unggun hampir padam, suara gemericik halus terdengar dari arah sungai. Wario bangkit, berjalan perlahan ke sana. Di antara lumpur dan batang kayu yang terdampar, terlihat sesuatu berkilau. Sebuah sisik emas, hanya sebutir kecil, tapi cahayanya menembus kabut malam. Ia memungutnya, menggenggam erat, dan merasakan kehangatan aneh menjalari telapak tangannya. "Dia belum pergi jauh," bisiknya. "Subali masih menjaga kita, meski dari kejauhan." Air mata jatuh, bercampur lumpur. Namun kali ini, bagi Wario, lumpur itu tidak kotor. Ia tahu, itu adalah air mata bumi yang menyesal. Perjalanan menuju penebusan. Keesokan harinya, rombongan kecil berangkat menyusuri hutan. Wario berjalan paling depan, membawa tongkat patahnya. Kuncoro di belakangnya, diam dan tertunduk. Beberapa warga membawa sesajen sederhana, beras, bunga, dan air sungai yang tersisa. Hutan itu kini terasa berbeda. Udara lebih dingin, embun lebih pekat, dan suara burung terdengar seperti tangisan. "Dia pernah tinggal di sini," ujar Kuncoro lirih, menatap batang pohon dengan bekas luka sayatan. "Dulu ia menanam bunga liar di sini,
katanya agar hutan punya warna. Rombongan berhenti di tepi sungai kecil yang tenang. Airnya jernih, mengalir lembut di antara bebatuan. Disinilah dia sering berbicara pada ikan emasnya, kata Waryo. Mereka meletakkan sesajen, menunduk dalam diam. Tak ada yang tahu harus berkata apa. Hanya satu doa terucap perlahan, nyaris tak terdengar. Subali, kami datang bukan membawa permintaan, tapi penyesalan. Jika kau mendengar, maafkan kami. Jika kau masih hidup, tunjukkan jalan pulangmu. Pertanda baru. Beberapa detik berlalu dalam hening. Lalu, tiba-tiba angin berembus lembut. Permukaan air bergetar pelan, dan dari dasar sungai muncul buih-buih kecil yang bercahaya keemasan. Satu demi satu, mereka naik, pecah di udara, lalu hilang. Waryo menatap dengan mata berkaca-kaca. Dia mendengar, katanya dengan suara bergetar. Dia mendengar. Kuncoro menatap air, wajahnya penuh air mata. Aku berjanji, bisiknya. Jika dia kembali, aku akan berlutut dan meminta ampun. Dan di balik semak, di bawah naungan pohon besar, bayangan seorang lelaki kurus berdiri diam, menatap mereka dari jauh. Matanya basah, tapi bibirnya tersenyum tipis. Kabut pagi turun lembut menyelimuti tepi hutan. Embun menetes dari daun-daun bambu, menimbulkan bunyi lirih seperti bisikan rahasia alam. Waryo berdiri di tepi sungai kecil yang jernih, tempat semalam mereka berdoa. Ia memejamkan mata, berharap apa yang dilihatnya kemarin bukan sekadar mimpi. Di dalam hening itu, tiba-tiba terdengar suara langkah dari arah semak. Daun-daun bergerak, ranting patah, dan dari balik kabut muncul sosok yang membuat semua orang terdiam. Subali. Tubuhnya masih kurus, tetapi auranya berubah. Wajahnya teduh, matanya dalam seperti air sungai yang memantulkan langit. Kainnya lusuh, namun di sekitar dirinya ada cahaya lembut yang tak bisa dijelaskan kata. Kuncoro jatuh berlutut seketika. Subali, ampuni aku, suaranya serak, pecah oleh tangis. Aku yang memimpin mereka untuk mengusirmu. Aku yang memanggul kebencian itu. Subali menatapnya lama, lalu berkata dengan suara tenang. Bangunlah, Kuncoro. Air sungai tidak memilih siapa yang meminumnya. Hanya manusia yang suka memisahkan sesamanya. Kuncoro menunduk, air matanya jatuh ke tanah. Dan anehnya, setiap tetes air mata yang jatuh berubah menjadi bintik kecil cahaya, lalu lenyap di telan bumi. Pertemuan di tepi sungai. Waryo melangkah mendekat. Kami semua menyesal, Subali. Kami ingin kau kembali. Desa tanpa air, tanpa harapan. Sungai murka pada kami. Subali menatap mereka satu persatu. Ada rasa sedih dan iba dalam sorot matanya, tapi juga kehati-hatian. Bukan sungai yang murka, katanya. Sungai hanya meniru isi hati kalian. Ketika hati penuh dengki, air menjadi keruh. Ketika hati penuh cinta, air memantulkan langit. Semua terdiam. Hanya gemericik air yang terdengar, lembut dan jujur. Subali menunduk, meraup air, lalu menatap telapak tangannya. Aku tidak bisa kembali begitu saja. Keseimbangan sudah rusak, dan bukan hanya doa yang bisa memperbaikinya. Kalian harus menebusnya, bukan dengan harta, tapi dengan perubahan. Waryo menatapnya dalam. Katakan apa yang harus kami lakukan. 3 syarat dari hati. Subali menarik napas panjang, lalu berbicara pelan tapi tegas. Aku hanya punya 3 syarat. Jika kalian melakukannya dengan sungguh-sungguh, sungai akan kembali hidup. Tapi jika kalian melanggar, airnya akan lenyap selamanya. Semua menunduk, mendengarkan. Buang keserakahan. Jangan lagi menyimpan lebih dari yang kalian butuhkan. Air sungai mengalir karena ia tidak menahan dirinya sendiri. Bekerja bersama. Bersihkan sungai, rawat bumi, dan bantu satu sama lain tanpa pamrih. Karena sungai tidak bisa jernih jika hanya satu tangan yang menyentuhnya. Jangan ulangi pengusiran. Siapapun yang berbeda, jangan kau usir. Karena terkadang, rahmat datang dalam wujud yang tidak kalian harapkan. Setelah ia mengucapkan 3 syarat itu, angin berhembus pelan, membawa harum bunga liar yang tumbuh di sepanjang tepi sungai. Bunga-bunga itu belum pernah ada sebelumnya. Kuncoro menatapnya dengan mata berair.
Aku akan membersihkan sungai sendiri, kalau perlu sampai tanganku berdarah. Subali tersenyum samar. Kau tak perlu melakukannya sendiri. Lakukan bersama. Hari penebusan. Sejak hari itu, desa berubah. Waryo memimpin warga membersihkan lumpur dan sisa banjir. Kuncoro memikul bambu, menambal tanggul. Anak-anak menanam bibit pohon di pinggir sungai. Perempuan mencuci pakaian sambil bernyanyi, menularkan semangat baru. Tidak ada yang memerintah, tidak ada yang mengeluh. Semuanya bekerja karena ingin menebus kesalahan, bukan karena takut kutukan. Beberapa hari kemudian, air mulai mengalir kembali. Awalnya hanya setetes, lalu menjadi aliran kecil. Sampai akhirnya, sungai yang dulu kering kini kembali hidup, jernih dan berkilau di bawah sinar matahari. Orang-orang bersorak, tapi Subali hanya duduk di tepi sungai, tersenyum. Ia menatap air yang mengalir dan berbisik pelan. Terima kasih, ikan. Mereka belajar. Air mata yang menjadi emas. Sore itu, Waryo datang mendekat, membawa kendi tanah liat. Subali, sebagai tanda terima kasih, terimalah ini. Bukan harta, hanya air pertama dari sungai baru ini. Subali menerima kendi itu, tapi tiba-tiba matanya berkaca-kaca. Air matanya menetes, jatuh ke dalam kendi. Dan ketika Waryo melihat ke dalamnya, air itu berkilau keemasan. Ini bukan emas, kata Subali lembut. Ini air mata harapan. Jangan gunakan untuk membeli apapun. Biarkan ia menjadi pengingat bahwa keikhlasan bisa mengubah lumpur menjadi cahaya. Semua menunduk, menangis tanpa suara. Tak ada yang berani menyentuh kendi itu. Mereka tahu, itu bukan benda biasa, melainkan simbol ampunan yang tak ternilai. Malam di bawah cahaya bulan. Malam itu, setelah warga kembali ke rumah, Subali duduk sendirian di tepi sungai. Bulan purnama menggantung di atas kepala, cahayanya jatuh di permukaan air seperti lembaran sutra perak. Ikan, katanya pelan. Apa ini cukup? Apakah mereka sudah mengerti? Permukaan air beriak lembut, dan dari dalamnya muncul cahaya keemasan yang membentuk wujud ikan emas. Suaranya bergema tenang di antara pepohonan. Mereka belajar karena kau memilih memberi, bukan membalas. Alam sudah tenang. Tapi ingat, Subali, keseimbangan harus dijaga terus. Selama manusia mengingatmu, sungai ini akan tetap hidup. Subali menatapnya dengan senyum penuh syukur. Kalau begitu, aku akan menjaga dari jauh. Ikan emas berputar di air, lalu lenyap meninggalkan kilau panjang seperti jejak bintang jatuh. Subali menatap sungai itu lama, lalu memejamkan mata. Simbol keseimbangan. Keesokan harinya, warga menamai kembali sungai itu. Sungai Subali. Mereka membuat pancuran kecil di tepi hutan, agar airnya mengalir ke sawah dan rumah tanpa pernah habis. Anak-anak belajar berenang di sana, tertawa tanpa rasa takut. Dan di dasar sungai, kadang mereka melihat kilau keemasan melintas cepat. Konon itu tanda bahwa ikan emas masih bersemayam di situ, menjaga keseimbangan bersama roh sang penjaga. Subali tidak lagi tinggal di tengah desa. Ia memilih tempat sunyi di tepi hutan, menanam bunga liar, dan kadang membantu warga yang kesulitan. Ia jarang bicara banyak, hanya tersenyum dan berkata, "Jangan takut kehilangan, takutlah jika berhenti memberi." Angin malam berembus dari utara, membawa hawa dingin dan aroma tanah basah. Desa sudah kembali hidup, air sungai mengalir jernih, padi mulai menguning, anak-anak tertawa di sawah. Namun di balik semua itu, ada satu hati yang belum benar-benar tenang. Kunto, lelaki yang dulu paling lantang mengusir Subali, kini menjadi sosok yang diam, penuh kegelisahan. Meski ia sudah meminta maaf, sudah bekerja keras. Namun setiap kali menatap air sungai, hatinya terasa ditusuk rasa bersalah yang berubah menjadi panas. Panas yang perlahan menjelma menjadi bara dendam. Sisa luka di dalam hati. Beberapa malam berturut-turut, Kuncoro bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat Subali berdiri di tengah sungai, dengan mata bersinar keemasan. Air di sekelilingnya mendidih, dan dari dasar sungai muncul suara lembut namun menusuk. Kau meminta ampun, tapi kau tak pernah benar-benar berubah. Kuncoro terbangun dengan keringat dingin. Ia menatap wajahnya di cermin bambu.
dan seolah-olah bayangan yang memandang balik bukan dirinya, melainkan Subali, dengan senyum samar yang menuduh. "Tidak," desis Kunchoro. "Aku sudah menebus semuanya. Aku tidak salah. Akulah yang membuat desa ini kembali hidup." Namun kata-kata itu justru membuat dadanya semakin sesak. Ia mulai merasa iri pada Subali yang kini dihormati, bahkan dijuluki penjaga sungai. Semua orang datang padanya minta nasihat, bukan pada Kunchoro yang dulu dianggap pemimpin. Perasaan itu tumbuh pelan, seperti lumut di batu. Dingin, lembut, tapi perlahan menutup seluruh permukaan hati. Bisikan dari dalam air. Suatu malam, saat bulan sabit tergantung rendah, Kunchoro berjalan sendirian ke tepi sungai. Air mengalir pelan, memantulkan cahaya remang. Ia menatapnya lama, lalu berbisik, "Subali, kau pikir hanya kau yang diberi berkah?" Tiba-tiba, dari dasar sungai muncul riak aneh. Bukan cahaya keemasan seperti biasanya, melainkan kilau merah gelap, seperti bara api di air. Kunchoro menatapnya dengan mata lebar. Suara lirih terdengar dari balik arus. "Kau juga bisa memiliki kekuatan, tapi kau harus berani mengambilnya." "Siapa kau?" tanya Kunchoro, suaranya bergetar. "Aku adalah bayangan dari rahmat yang ditolak. Aku adalah sisa dari doa yang tidak sampai. Aku adalah arus yang berbalik." Air berputar cepat, dan di permukaannya muncul bayangan seperti ikan emas. Tapi sisiknya gelap, matanya merah, dan mulutnya mengeluarkan gelembung hitam. Kunchoro mundur setapak, tapi pesona makhluk itu menahannya. Ia merasa hangat, lalu berat, lalu ringan, seolah pikirannya ditarik arus. "Ambil air ini," bisik suara itu, "dan kau akan menjadi lebih kuat darinya." Kunchoro, dalam ketakutan bercampur keinginan, meraup air itu dan meneguknya. Sekejap tubuhnya menggigil, matanya memerah, urat di lehernya menegang. Dan dari dada Kunchoro, muncul asap hitam tipis, seperti roh yang bangun dari tidur panjang. Kekuatan yang salah. Keesokan paginya, Kunchoro tampak berbeda. Wajahnya lebih tegas, suaranya lebih berat. Ketika ia bekerja di sawah, tanah menjadi lebih subur hanya dengan sekali sentuh. Orang-orang terheran-heran, bahkan mulai memujinya lagi. "Lihat," kata salah satu warga, "Kunchoro juga mendapat berkah sungai." Namun Subali yang sedang menanam bunga di tepi hutan melihat sesuatu yang lain. Ia menatap dari jauh, dan di sekitar Kunchoro, air yang mengalir tampak sedikit lebih gelap. Dan setiap kali Kunchoro lewat, burung-burung berhenti berkicau. Subali tahu, ada sesuatu yang salah. Peringatan yang tak didengar. Malamnya, Subali mendatangi Kunchoro. "Kau bermain dengan sesuatu yang tak kau pahami," katanya dengan nada tenang. Kunchoro menyeringai. "Aku hanya memanfaatkan berkah yang sama sepertimu." "Tidak, Kunchoro," jawab Subali. "Air yang memberimu itu bukan air kehidupan. Itu air dendam. Ia memberimu kekuatan, tapi mengambil jiwamu sedikit demi sedikit." Kunchoro tertawa dingin. "Aku tidak butuh jiwaku. Aku hanya butuh pengakuan. Kau mencuri semua itu dari aku, Subali. Semua orang menyembahmu, seolah kaulah dewa sungai." Subali menggeleng pelan. "Aku tak pernah ingin disembah. Aku hanya ingin mereka belajar." "Belajar dari apa?" teriak Kunchoro. "Dari kelemahanmu? Dari tangismu?" "Tidak. Aku akan menunjukkan pada mereka siapa yang pantas dihormati." Ia menepis tangan Subali, lalu berjalan pergi. Subali menatap punggungnya yang menjauh, diselimuti kabut tipis. Hatinya berat. Ia tahu, bencana baru sedang tumbuh di antara riak air. Malam arus hitam. Beberapa hari kemudian, sungai mulai berubah. Air yang semula jernih perlahan menggelap. Ikan-ikan muncul ke permukaan, megap-megap. Orang-orang panik. Kenapa sungai jadi keruh lagi? Waryo mendatangi Subali, cemas. "Apakah kami melanggar syaratmu, Subali?" Subali memejamkan mata, mendengarkan suara air. Dari kejauhan, ia mendengar bisikan samar, bukan dari ikan emas, tapi dari sesuatu yang gelap dan bergetar. "Bukan kalian," katanya lirih. Sungai sedang berperang di dalam dirinya sendiri. Malam itu, hujan turun deras.
Petir menyambar, kilat memantulkan bayangan dua sosok di tepi air. Subali dan Kunchoro. Kunchoro berdiri dengan mata merah membara, air berputar di sekelilingnya. Sekarang lihat, Subali. Sungai memilihku juga. Aku lebih kuat darimu. Subali melangkah maju, air hujan membasahi wajahnya. Bukan sungai yang memilihmu, Kunchoro. Itu arus gelap, bayangan dari nafsumu sendiri. Kunchoro mengangkat tangannya, dan air di sekelilingnya tiba-tiba naik seperti dinding tinggi. Kalau begitu, biarlah arusku menelanmu. Ia mengayunkan tangan, dan gelombang besar menghantam Subali. Namun Subali menunduk, menempelkan telapak ke tanah, berbisik. Air suci, jangan melawan dirimu sendiri. Sekejap, air berhenti di udara. Petir menyambar lagi, dan dari dalam air muncul dua cahaya. Satu emas, satu merah. Mereka berputar, bertabrakan, memercikan kilat di langit malam. Sungai bergetar, bumi bergemuruh. Orang-orang di desa berlari keluar rumah, melihat cahaya aneh membelah langit. Subali melawan sesuatu, teriak seseorang. Tapi tak ada yang berani mendekat. Pertarungan cahaya dan bayangan. Ikan emas muncul dari dalam arus, sisiknya berkilau. Ia sudah terlalu dalam, bisiknya pada Subali. Dendamnya telah menjadi bagian dari sungai. Subali menatap Kunchoro, yang kini separuh tubuhnya menyatu dengan air gelap. Masih ada harapan, katanya. Selalu ada. Ia melangkah mendekat, menembus arus hitam yang menyengat kulitnya seperti bara. Lihat aku, Kunchoro. Aku bukan musuhmu. Aku saudaramu. Kunchoro berteriak. Suaranya seperti dua suara sekaligus. Satu manusia, satu entitas gelap. Pergi. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Namun Subali terus melangkah, memeluknya erat di tengah badai air. Kalau kau tak bisa mengampuni dirimu sendiri, biarkan aku yang melakukannya untukmu. Sekejap, kilatan cahaya besar meledak. Langit terbuka, hujan berhenti, dan seluruh sungai bersinar emas. Lalu padam. Ketika warga datang, mereka hanya menemukan Subali terbaring di tepi sungai. Dan Kunchoro tak terlihat lagi. Air kembali jernih, tapi di bawahnya, ada arus hitam kecil yang tetap berputar di dasar. Seperti bayangan yang belum sepenuhnya hilang. Hujan turun tanpa jeda. Langit seolah pecah, mencurahkan seluruh isinya ke bumi. Air mengalir deras dari gunung, menembus hutan, menghantam sungai yang sudah lama menahan dendam dan cinta di dalamnya. Malam itu, desir air berubah menjadi gemuruh. Warga desa terbangun karena suara seperti raungan naga di kejauhan. Sungai meluap. Bukan hanya air yang tumpah, tapi juga kenangan, doa, dan kutukan yang bercampur jadi satu. Wario, kepala desa, berlari ke arah tepi sungai. Subali, teriaknya di tengah badai. Sungai ini tak terkendali lagi. Namun tak ada jawaban, hanya kilat yang menari di langit, memperlihatkan sekilas bayangan dua sosok di tengah pusaran air. Satu bersinar emas, satu kelam seperti bayangan malam. Sungai yang mengamuk. Air sudah naik setinggi dada. Rumah-rumah reot hanyut, pohon-pohon tumbang, dan suara tangisan anak-anak bercampur dengan raungan angin. Warga berlarian membawa obor, tapi api tak bisa hidup lama di tengah hujan yang menumpahkan langit. Subali di sungai, teriak seorang anak laki-laki. Ia menunjuk ke tengah arus, di mana cahaya keemasan tampak muncul dan tenggelam, seperti napas terakhir matahari. Subali berdiri di tengah arus itu, menggenggam sesuatu di tangannya, tombak milik Kunchoro yang tertinggal dari malam sebelumnya. Matanya sayu, tubuhnya berlumur lumpur, tapi tatapannya tenang. Kau harus kembali, Subali, seru Wario dari tepi. Sungai tak butuh pengorbananmu lagi. Subali tersenyum samar, lalu berteriak menembus badai. Ini bukan tentang sungai, Pak Wario. Ini tentang hati manusia yang belum benar-benar damai. Air semakin tinggi. Dari kedalaman muncul arus hitam besar yang berputar seperti pusaran neraka. Dan di tengahnya, wajah Kunchoro muncul, separuh manusia, separuh air, matanya merah seperti bara yang menolak padam. Pertemuan terakhir. Subali menatap arus itu tanpa gentar. Sudahlah, Kunchoro, katanya lembut. Tak ada lagi yang harus kau buktikan.
Suara dari pusaran menjawab, bergema seperti dua suara sekaligus. Satu marah, satu menangis. Kau masih berani mengasihaniku setelah semua ini? Kau bodoh, Subali. Subali berjalan perlahan, menembus air yang menelan lutut, lalu pinggang, lalu dada. Bukan kasihanku yang menebusmu, tapi kesadaranku bahwa kita semua sama. Diciptakan dari tanah dan air yang satu. Kalau kau tenggelam, maka aku pun ikut tenggelam. Kuncoro berteriak, pergi, jangan ikut terseret. Tapi Subali justru membuka tangannya, membiarkan tombak jatuh ke air. Kalau sungai ini harus menelan sesuatu untuk tenang, ucapnya, biarlah ia menelanku, bukan kau, bukan mereka. Lalu, ia menutup mata. Cahaya dari dalam air. Angin berhenti sesaat. Petir menyambar lurus ke sungai. Dan dalam sekejap, seluruh air menyala keemasan. Warga desa menatap terpaku. Dari tengah arus, muncul sosok besar berkilau. Bukan manusia, bukan ikan, bukan cahaya, tapi perpaduan dari semuanya. Sosok itu mengangkat tangan, dan air mulai surut perlahan, seperti ditarik oleh kekuatan yang lembut tapi pasti. Lihat, jerit seorang nenek, menunjuk ke arah sungai. Subali berubah jadi cahaya. Cahaya itu berputar, lalu perlahan tenggelam ke dasar sungai. Saat air kembali jernih, yang tersisa hanyalah sebuah batu berbentuk telapak tangan, seolah seseorang baru saja berdoa di sana. Kuncoro, yang setengah tenggelam, merangkak ke tepi sungai, menangis. Maafkan aku, Subali, aku tak pantas diselamatkan. Namun suara lembut terdengar dari arah air, seolah datang dari kejauhan. Tak ada yang pantas, Kuncoro, hanya ada yang mau belajar. Pagi setelah banjir, hujan berhenti, langit berwarna keperakan, dan matahari perlahan menembus kabut. Desa porak-poranda, tapi semua warga selamat. Air sungai kini mengalir tenang, sejernih kaca. Ikan-ikan muncul lagi, menari di permukaan seolah menyambut kehidupan baru. Wario berdiri lama di tepi sungai, menatap batu bertelapak tangan itu. Ia berbisik, dia menepati janjinya sampai akhir. Beberapa hari kemudian, warga bersepakat membangun sebuah tugu batu di tepi sungai. Tugu itu sederhana, tapi kokoh. Di puncaknya, mereka ukir wajah Subali tersenyum dan seekor ikan emas di bawahnya. Di bawah ukiran itu tertulis, untuk Subali, penjaga air dan penebus hati manusia. Lahirnya legenda. Tahun-tahun berlalu. Desa itu kembali makmur. Anak-anak bermain di sungai sambil mendengarkan cerita dari para tetua. Jangan pernah serakah, kata seorang nenek sambil menenun. Karena kekayaan bisa lenyap seperti arus. Tapi kebaikan, jika kau tanam, akan hidup di air dan di hati manusia. Malam-malam bulan purnama, warga sering melihat cahaya keemasan menari di permukaan sungai. Ada yang bilang itu pantulan rembulan. Tapi anak-anak percaya itu adalah Subali yang masih menjaga mereka dari dalam air. Membelai arus, menjaga agar tak ada lagi yang tenggelam dalam amarah. Dan jika seseorang menatap sungai dengan hati jernih, kadang mereka mendengar suara lembut berkata, hidup ini bukan tentang berapa banyak yang kau miliki, tapi seberapa besar hatimu saat memberi. Subali tidak mati. Ia hanya kembali ke asalnya, menjadi bagian dari air yang dulu memberinya hidup. Menyatu dengan alam yang dulu menenangkannya, dan menjaga manusia agar tak lupa bahwa berkah dan bencana berasal dari hati yang sama. Setiap tetes air yang jatuh di sungai itu kini membawa pesan, bahwa kekayaan sejati adalah hati yang rela memberi, dan hanya mereka yang tulus yang bisa mendengar bisikan arus yang berkata, aku adalah Subali, penjaga sungai, penjaga nuranimu.